Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar dari kelompok kami dengan mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi, SE MSI. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok, yaitu saya sendiri dengan nama Fatimah Trilestari, NPM 18187203064, dan 2 teman saya yaitu Febiana Fauzia Latif dan Rohmatun Nadiro. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama kali dengan materi sumber daya dan perdagangan model Hexer-Ohlin atau disebut juga dengan model teori HO. Yang pertama ada pengertian teori HO. Teori HO atau teori Hexer-Ohlin adalah teori yang dikemukakan berdasarkan konsep keunggulan komparatif yang bersumber dari perbedaan variasi karunia faktor sumber daya antar negara yang berbeda-beda. Teori HO dalam perdagangan internasional. Menurut HO atau Hexer-Ohlin, perdagangan internasional terjadi disebabkan karena adanya perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Nah, pertukaran ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah berasal dari industri yang menggunakan sumber daya itu secara intensif. Negara yang memiliki sumber daya dan tenaga kerja yang berlimpah, maka ia akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga buruh secara intensif sebagai gantinya. Kemudian, gagasan utama dari teori HO ini adalah ia menyatakan bahwa sumber utama perdagangan internasional adalah adanya perdagangan atau perbedaan karunia sumber daya antar negara yang merupakan salah satu landasan teori berpengaruh dalam ilmu ekonomi internasional. Selanjutnya ada model perekonomian dengan 2 faktor produksi. Yang pertama ada asumsi. Ada 2 faktor produksi yaitu tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan labor dan kapital atau biasa disebut dengan modal. Ada 2 barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu itu lebih padat karya dan satunya lebih padat kapital. Ada 2 negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu lebih banyak kapital dan negara satunya lebih banyak labor. Dan teknologi di sini dianggap tetap. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor kemungkinan-kemungkinan input dalam produksi. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu input tanah dan input tenaga kerja. Kemudian input dalam produksi makanan, dalam memproduksi sebuah makanan itu diperlukan adanya 2 faktor produksi tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu berupa kuantitas tanah dan tenaga kerja. Alasan perubahan model ini adalah karena dalam sebuah perekonomian 2 faktor terdapat banyak pilihan kombinasi, yaitu penggunaan input atau faktor produksi. Misalnya, seorang petani yang menghasilkan sebidang bahan makanan pada sebidang tanah. Kemudian apabila sewa tanah tinggi, maka upah pekerja itu akan rendah. Maka petani akan memilih sedikit tanah dan merekrut lebih banyak pekerja, dan begitu berlaku sebaliknya. Namun apabila sewa tanah murah sedangkan upah pekerja itu tinggi, maka petani akan memilih memakai lebih banyak tanah dan membatasi pemakaian tenaga kerja. Selanjutnya di sini ada hipotesis teori HO. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara itu akan naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara itu akan turun. Karena hal ini dipengaruhi oleh tadi faktor karunia sumber daya yang berbeda-beda setiap negara. Kemudian, harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah, proporsi atau faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang ketiga, perbedaan yang terjadi antara negara yang kaya kapital dan negara yang kaya labor. Yang keempat, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital, maka ekspornya itu lebih padat kapital dan impornya lebih padat karya.
Sedangkan negara yang kaya labor, maka ekspornya akan lebih padat karya dan impornya maka ia menjadi lebih padat kapital. Kemudian video ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Febiana Fauzia Latif. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Yang kedua, dampak perdagangan internasional di antara perekonomian dua faktor. Seperti sebelumnya, domestik dan asing memiliki kesamaan dalam banyak aspek. Dengan jumlah tanah dan tenaga kerja, keduanya akan mampu menghasilkan output yang sama kualitas dan juga kuantitasnya. Satu perbedaannya hanyalah terletak pada sumber dayanya. Domestik memiliki nisbah tenaga kerja yang lebih tinggi daripada asing, yaitu A. Harga-harga relatif dan pola perdagangan. Mengingat domestik memiliki nisbah tenaga kerja terhadap tanah yang lebih tinggi daripada asing, maka dengan sendirinya domestik memiliki tenaga kerja yang melimpah dan asing memiliki lahan yang melimpah. Ingat bahwa kelimpahan tersebut ditentukan oleh nisbah dan bukan kuantitas yang mutlak. B. Perdagangan dan distribusi pendapatan. Sumber daya yang penawarannya relatif kecil di suatu negara, yakni faktor produksi tenaga kerja untuk domestik dan tanah bagi asing, adalah faktor melimpah bagi perekonomian bersangkutan, sedangkan sumber daya penawarannya relatif kecil di suatu negara, yang meliputi tanah di domestik, tenaga kerja di asing, merupakan faktor produksi yang langka. Kesimpulan umum tentang dampak perdagangan internasional terhadap pola distribusi pendapatan adalah para pemilik faktor-faktor produksi yang melimpah di suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya perhubungan perdagangan. Namun, para pemilik faktor-faktor produksi yang melimpah di suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya perhubungan perdagangan. Namun, para pemilik faktor-faktor produksi yang langka di suatu negara sebaliknya akan mengalami kerugian dari terselenggarakannya perdagangan. C. Penyamaan harga faktor produksi. Meskipun tinjauan yang menarik atas proses perdagangan berdasarkan ini masih tergolong sangat sederhana, namun ada satu masalah yang genting yang melingkupinya, yakni alam dunia nyata harga-harga faktor tidaklah sama, atau bahkan tidak pernah sama. Untuk memahami mengapa model ini tidak memberikan suatu perkiraan yang akurat, maka kita perlu meninjau asumsinya. Ada 3 asumsi yang penting yang dipegang dalam memperkirakan penyamaan harga-harga faktor yang ternyata yang dipegang dalam memperkirakan penyamaan sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ketiga asumsi tersebut yaitu A. Kedua negara memproduksi kedua jenis barang sekaligus, adanya kesamaan teknologi, dan yang terakhir, hubungan perdagangan benar-benar menyamakan harga barang di kedua negara. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Nadiroh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang bukti empiris teori HO. Yang pertama yaitu pengujian data Amerika Serikat. Pengujian empiris terhadap teori ini dilakukan oleh Wesley Leontief, yaitu seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi HO. Dari hasil pengujian, ternyata diperoleh Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori HO yang sering dikenal dengan Leontief paradoks. Paradoks Leontief dapat terjadi karena yang pertama adanya intensitas faktor produksi yang berkebalikan, yang kedua tarif dan non-tarif barrier, yang ketiga perbedaan dalam keterampilan dan human capital. Yang kedua yaitu pengujian berdasarkan perdagangan utara-selatan.
Walaupun keseluruhan pola perdagangan internasional tidak terlalu sesuai dengan model Hecker-Ohlin yang murni, namun perdagangan utara selatan di sektor manufaktur nampaknya cukup cocok dengan teori tersebut. Andalan ekspor Amerika Serikat cenderung produk canggih dan padat, keahlian seperti perlengkapan ilmiah, sedangkan kebanyakan impor Amerika Serikat dari Korea Selatan adalah produk sederhana seperti sepatu. Karena itu, wajar jika ada yang mengatakan bahwa model Hecker-Ohlin lebih cocok diterapkan pada perdagangan utara selatan daripada perdagangan internasional secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu kasus perdagangan yang hilang. Daniel Traveler mengemukakan suatu masalah empiris yang semula terabaikan berhubungan dengan model Hecker-Ohlin. Ia mencatat bahwa jika kita membayangkan perdagangan barang sebagai suatu cara tak langsung memperdagangkan faktor-faktor produksi, maka yang harus diperhatikan bukan saja arah perdagangan itu, namun juga volumenya. Perdagangan faktor produksi yang terlihat ternyata lebih kecil daripada yang diprediksikan oleh Hecker-Ohlin. Misalnya Amerika Serikat di satu sisi dan RRC di sisi lain. Pendapatan Amerika Serikat mencangkup 25% pendapatan dunia. Namun jumlah pekerjanya hanya 5% dari jumlah total pekerja di dunia. Berdasarkan prinsip proporsi faktor, kita akan menduga bahwa Amerika Serikat akan sangat banyak mengimpor berbagai produk padat karya atau mengimpor faktor produksi tenaga kerja yang jumlahnya kira-kira 4 kali lebih daripada jumlah tenaga kerjanya sendiri. Ternyata impor tenaga kerja Amerika Serikat sangat sedikit. Sebaliknya, RRC yang pendapatannya hanya 3% pendapatan dunia dan jumlah tenaga kerjanya meliputi 15% dari total tenaga kerja di dunia.